Ya udah pas semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan acara podcast obrolan santai. Nah, hari ini kita lagi kedatangan narasumber Saudara Bung Giri Suseno, Sarjana Hukum. Apa kabar Bung Giri? Baik, Bang Eko. Ini dia. Bung Giri ini sebelumnya adalah rekan saya di law firm, di kantor saya. Kebetulan saat ini sudah tidak lagi. Kenapa demikian? Nah, inilah pembahasan kita hari ini sama Bung Giri. Mungkin ini kan pembicara santai aja Bung Giri, nggak usah terlalu kaku ya kan? Iya, Nah, nih pembahasan kita hari ini karena Bung Giri rekan-rekan semuanya yang nanti melihat acara ini, pembahasan tentang Bung Giri ini memang udah lulus ya? Iya, Bang. Udah lulus tes sebagai jaksa ya? Calon jaksa gitu. Ini Jaksa ya kan? iya, ini kan enak pembahasan kita tentang Iya, jaksa betul. nih ya. Tetapi kata orang, untuk masuk ke suatu institusi atau lembaga itu agak susah. Yang pertama ya faktor otak, ya kan? Betul. Tapi ada yang nggak berotak tapi lulus, ya kan? Tapi dia berotak tapi nggak lulus. Oke. Tetapi dia punya orang dalam lulus. Nah kan begitu kan. Makanya orang agak pesimis untuk masuk suatu lembaga atau institusi sendiri. Udah nggak akan lulus juga, nggak punya orang dalam. Nah sementara Bung Giri nih mungkin yang udah lulus nih kan, kalau masuk ke institusi tersebut, apakah yang faktor yang mana tadi? Karena saya lihat banyak isu untuk masuk institusi itu emang agak sulit. Ya, sementara Bung Giri, apakah ada embel-embel seperti itu nggak? Atau memang merasa keyakinan yang seperti saya bilang tadi, opsi pertama punya otak, karena memang saya belajar beberapa kali tes sampai ini akhirnya sampai ke titik ini nih. Ya, nih bisa diceritakan sedikit lah, mana tahu nanti yang lain juga untuk mensugesti dia supaya juga kelemahannya yang ini yang harus dibina. Selain banyak rangkaian tes ya kan yang saudara Giri tempuh, karena memang saat saudara Bung Giri dulu Iya. di dalam kantor saya kan sering tuh Bang izin Iya. mau pergi tes ke Padang ya kan, gitu kan. Betul. Mau kemana apa ditempuh ya kan, Iya, gitu kan. betul. Ini gimana, bisa ceritakan sedikit nggak Bung Giri? Oke, makasih kita nih Bang ya. Kita akan menjelaskan ya kan. Ya kembali lagi terhadap hal ini tentu keyakinan kita harus sangat besar juga terhadap keinginan kita. Apa yang kita ingin Iya, dapatkan betul, begitu ya. Intinya pada diri sendiri dulu. Iya betul. Iya kan? Karena kalau kita nggak yakin, Iya. ya gimana juga ya kan? Karena yang bisa menolong diri kita sendiri ya kita sendiri gitu. Kita Bang. sendiri ya. Betul. Bukan hanya ada bantuan dari orang luar atau bagaimana. Karena memang murni untuk tes tersebut nggak usah percaya lah sama orang-orang Iya, dalam atau iya, gimana. betul, Itu Bang. kemampuan kita yang Betul, Bang. dites begitu ya. Nah, tetapi kalau memang terhadap isu itu, apa tanggapan saudara Giri? Kalau tanggapan saya ya Bang, itu isu itu hanya sekedar isu saja. Karena saya yakin dan percaya terhadap hal tersebut, baik di instansi-instansi pemerintahan yang membuka rekrutmen, terutama di tahun 2024 kemarin yang membuka keseluruhan instansi terhadap itu khususnya CPNS kemarin. Ya saya melihat dari beberapa tahapan, baik itu dari SKD, seleksi kompetensi dasar dan sampai dengan seleksi kompetensi bidang, itu bisa dapat dipantau dengan secara online juga, Mas. Secara online ya. Tetapi kemarin apakah tes kan saudara Bung Giri nih? Iya betul. Bukan hanya tes saat 2024 nyatakan lulus. Kan saya lihat ada beberapa kali tahapan tes tahun 2000. Tahun berapa saudara Giri pertama untuk mendaftarkan tes itu? Dari tahun 2021. 2021
2021 sejak tamat sarjana hukum kan atau bagaimana? Sejak tamat dari sarjana hukum udah ada pembukaan kita kemarin. Udah ikut seleksi ya. Akhirnya kalah di mana? Kemarin itu kita kalahnya di kesehatan, Bang. Di kesehatan. Karena di pengumuman terakhir itu disampaikan di bagian mana yang tidak lulusnya gitu, Bang. Oh, dilihat ada berapa Betul. substansi, ada poinnya, yang mana aja begitu ya. Betul, Bang. Berapa kali tes, apa sih yang tahapan kemarin itu? Kan selain SKD, itu kan sifatnya administrasi dong. Betul, Bang. Iya kan? Apakah ada tes kesehatan atau kayak kepolisian nih? Saya kan udah ikut polisi, ada tahapan jasmani, lari dan sebagainya, baru ada psikotes, iya kan? Nah kalau memang untuk tes kejaksaan ini bagaimana nih? Nah khususnya saya sendiri ini kan Bang, saya kan mengambil formasi calon jaksa, yaitu ahli pertama jaksa. Ahli pertama. Nah jadi pertama kita mulai dari seleksi administrasi dulu Bang. Nah selesai dari seleksi administrasi kita mengikuti namanya seleksi kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Nah, itu apa tuh? Kalau boleh disampaikan. Itu terdiri dari 3 tipe soal ya Bang. Apa? Itu ada tes wawasan kebangsaan. Oh, tes kebangsaan TKB. TWK Bang. Oh, tahu TWK ya, wawasan kebangsaan. Iya, Oh ya, wawasan TWK. kebangsaan tentang Pancasila, Iya, Undang-Undang tentang Dasar, ideologi ya, kita betul, lah ya, betul, rasa betul. cinta terhadap negara. Iya. Terus Sudah itu tes intelijensi umum. intelijensi TIU. TIU betul. Kepintaran lah ya, Iya, lebih ada tepatnya matematika, hitung-hitungan, logika semuanya ya. Betul, Bang, betul. Itu Terus, ada tes karakteristik pribadi. yang ini karakter pribadi ini gimana nih? Nah itu dia menjelaskan bagaimana posisi kita ketika nantinya menjadi seorang pegawai negeri sipil, bagaimana dia ada tahapan tentang ujiannya, ada tentang pelayanan publik, bagaimana kita menghadapi masyarakat nantinya. Oh, dalam artian kayak SOP kita lebih mengedepankan pelayanan. Nah, seperti itu. Oh dia, begitu, Bang. gimana Cuma, langkah kita seperti itu ya? Dan ada yang terbarunya itu tentang radikalisme juga Bang. Radikalisme ini yang seperti apa nih radikalisme? Ya terhadap paham-paham yang seperti itulah Bang. Ya. Oh, paham-paham ideologi atau memang tercemar. Nah iya. Oh begitu. Oh, nih agak tanggal sedikit, maklum lah. Ya kan, podcast sudah dekat. Nah, tetapi itu kan secara normatif, Iya, umum, secara ya kan? normatif. Tetapi emang udah belajar pun secara khusus. Tetapi juga mereka banyak yang ikut tes merasa ya udahlah, pesimis nggak akan lulus juga. Secara inti, poin konkretnya supaya untuk bisa menggapai itu apa sih? Kiat suksesnya itulah, bukan hanya dari segi belajar pertama, ya kan, mana tahu. Dan tuh membaca bank soal dan sebagainya. Tidak terlepas juga mungkin berdoa kali-kali. Betul sekali. Nah, saudara gini kemarin selama ikut tes itu tuh apa sih treatment khusus yang saudara lakukan? Gak mungkin dong hanya belajar doang, tapi enggak loh. Saat saya dulu sama saudara di kantor, perkara juga saudara buat kok. Nah iya kan? Betul. Kapan saudara belajarnya? Kan ini yang jadi pertanyaan khususnya saya sebagai ketua di kantor. Ada tim yang lainnya. Kapan saudara itu belajar? Nah kan begitu. Ini yang jadi pertanyaan oleh saya, mungkin sama tim juga terbagi atau memang dasarnya sudah seperti itu atau bagaimana? Karena nggak gampang loh untuk mengikuti tahun 2021. Iya, betul. Saudara sampai kesehatan. Udah di tahun berapa lagi saudara tes? Di 2023 Pak. Di tahun 2023. Start 2022 nggak ada pembukaan? Kalau tidak salah tidak ada kemarin. Oh nggak ada, jadi lompat ke 2 tahun berikutnya, iya, 2023, di 2004 buka lagi? Buka lagi dia Bang. Nah di tahun 2023 apa kendalanya? Sampai nggak bisa? Kemarin itu di 2021 itu kita kendala di kesehatan Bang. Cuman di 2023 kesehatan kita bagus. Oke, kita bina lah ya dalam artian kesehatan pertama saya gagal. Saya harus kejar dulu kesehatan kemarin ini, saya harus jangan sampai gagal lagi. Nah, tetapi dari mana supaya nggak lulus lagi tahun 2023 itu gimana? Nah, di tahapan itu di SKB itu dia Bang,
Iya, ada yang namanya tahapannya selain dari kesehatan, ada namanya tentang tes dari psikotes gitu. Psikotes. Kejiwaan lah yang tepatnya. Jadi kejiwaan saudara yang mana nih? Atau gimana nih? Jadi psikotes ini dia terbagi dua lagi dia bang. Dia ada psikotesnya itu secara tertulis, udah itu dia nanti ada wawancara. Oh, berarti bukan hanya menjawab tentang ilmu psikologi terkait gambar ya kan biasa kalau kita ikut tes ya, dan tuh tentang logika kita lah apakah benar atau tidak, tapi ada wawancara lagi. Ada wawancara juga. Seperti apa tuh biar penonton tahu? Ya kalau wawancara sebenarnya standar saja bang, karena waktu itu penguji hanya menanyakan terkait kegiatan kita sehari-hari saja. Kegiatan. Karena kalau misalkan saya kan melihat juga ya bang ya, terhadap yang senior mungkin yang sudah lulus yang kan, udah ya, kadang kan dia membagikan chat-chatnya ya kan, melihat gitu. Juga lah Barcon apa sih kan memang betul. Kita mudah mengakses sekarang ya di platform media, informasi kan sangat ya terbuka lah sekarang ya, bukan kan? kayak zaman dulu agak susah dan juga banyak contoh-contoh ya. Betul. Oke. Nah, gimana tuh? Jadi kan kita melihat dari senior kita sebelumnya yang udah lulus nih bang ya kan, terkait psikotes itu apa aja nih? Apa aja akan terbongkar, apa aja akan dipertanyakan, begitu ya. Disitulah juga yang harus kita ambil, kita pelajari. Suatu saat memang itu nyatanya ada nanti, kita udah prepare. Jadi psikotes yang tertulis ini disamakan nanti dia bang. Karena kan ini kan sebagai bahan atau tolak ukur ya kan. Indikatornya. Indikator terhadap penilaian kepribadian itulah nanti dicocokkan dengan pada saat wawancara gitu. Dari yang tertulis tadi baru wawancara. Hanya tolak ukur dong, tapi bukan batu uji dong. Ada dulu kita kasus batu uji kan ya. Mana batu uji? Oke. Nah, ini menarik nih, berarti memang begitu panjangnya saudara untuk ikut tes, ya kan? Betul bang. Akhirnya membuahkan hasil dan sampai sekarang jadi, ya kan begitu? Memang yang pertama yang nggak terlepas itu berdoa. Iya betul. Belajar, ya kan? Banyak-banyak menjawab soal yang apa, dan juga tidak terlepas melihat apa-apa saja yang akan jadi materi nantinya melalui platform media yang lain, ya kan begitu ya. Saling cari-cari ilmu di situ, kita pun udah prepare nanti sampai ke ranah di situ. Nah, ini kan 2024. Akhirnya ini kan dari masuk di tahun 2025. Nih, jadi saudara apa kegiatannya sekarang? Apakah memang udah pergi pendidikan atau bagaimana? Atau apa langkah-langkahnya gimana? Belum ya. Nah, ini gimana? Kapan itu? Jadi bulan Januari kemarin itu kan kalau tidak salah di akhir bulan Januari kan sudah keluar gitu kan. Pengumuman lah ya. Gitu ya. Pengumuman sudah lulus. Nah, sudah itu ada tahapan lagi yang harus kami ikuti gitu kan. Apa itu? Berarti bukan hanya sekedar lulus, langsung berangkat. Berarti harus ada lagi langkah apa yang mau dilengkapi, apalagi syarat administrasi mau disiapkan, begitu ya? Iya, ada yang namanya pengisian DRH dia Pak, atau daftar riwayat hidup gitu. Daftar riwayat hidup. Iya, cuman dalam hal pengisian DRH ini terkadang pun kita serba dilema juga ya Bang. Karena ini dilema itu apa? Karena kalau memang kita udah lulus, apa yang mau kita dilema kan berarti udah positif dong, kecuali memang kita mengundurkan diri itu beda, atau memang kita tersandung perkara yang lain, mungkin itu bisa membatalkan. Nah, ini dilema masalah DRH kan dalam artian hanya administrasi doang ini. Ya, karena kan berdasarkan perkembangan dari media-media baik Instagram ataupun TikTok, platform media sosial lah. Ada beberapa informasi yang menyatakan apabila DRH tidak sesuai, dia tidak lulus. Bisa digugurkan juga. Padahal tidak seperti itu. Informasi-informasi yang berkembang, cuman ada juga yang mengklarifikasi lah terkait daftar riwayat hidup ini. Dia tidak menggugurkan seperti seleksi administrasi dari awal, ya kan itu kan hanya pelengkap yang kalian daftarkan dari awal, betul enggak sekarang? Iya, betul. Begitu jadi kan? Kalaupun misalkan ada kesalahan di
pencantuman, penguploadan, ya kan? Itu nanti akan dihubungi lagi oleh instansi terkait, Bang. Ini harus dilengkapi, ini nggak jelas, misalnya upload ijazah, betul Bang, betul. Angka ijazahnya buram atau gimana, tolong diperjelas untuk diupload ulang, bukan berarti serta merta gagal, gugur, enggak. Berapa lama itu prosesnya? Prosesnya kalau dilihat dari pengumuman kemarin itu Bang, itu sekitar 1 bulan juga sih Bang. 1 bulan. Jadi kalau untuk informasi untuk nanti, ini kan pasti ada pelatihan nih yang dilakukan saudara kalau memang tes polisi. Setelah dinyatakan dulu soal masuk barak nih, dalam artian penggemblengan lah ya gitu. Ini saudara ada info kapan itu? Kalau untuk info kita masih belum dapat ya Bang. Belum dapat. Tapi estimasi kemungkinan 1 bulan lagi Bang. Karena kan berdasarkan pengumuman dari BKN tersendiri untuk penetapan dan pengusulan NIP itu akhir bulan Maret inilah kemungkinan selesai. Kemungkinan ya. Iya Bang. Nah, memang kalau boleh saya tahu nih, memang untuk saudara ingin menempuh ambil lembaga atau institusi tersebut, contoh kejaksaan, Adiaksa itu, memang panggilan saudara atau memang cita-cita saudara untuk menjadi jaksa itu? Ya. Karena kan banyak hanya daripada enggak aku masuk ini aja lah, masuk ini aja kalau ini aja gitu. Iya. Itu memang hati nurani saudara atau bagaimana nih? Ya gimana Bang ya, waktu itu kita kan udah hati nurani memang ya, karena memang kita basicnya hukum gitu kan. Mau juga sebagai penegak hukum. Iya. Contoh saya juga rekan yang lain penegak hukum itu kan aparat penegak hukum itu kan banyak. Betul Bang. Ada 4 ya kan, yang pertama hakim, baru kejaksaan, ya kan, kepolisian, baru yang anak tiri, ya kan, itu advokat sesuai undang-undang advokat kan begitu. Ini gimana saudara menyikapi itu? Memang panggilan saudara atau memang cita-cita saya dari kecil Pak? Kalau cita-cita dari kecil gak? Atau mau jadi tentara? Atau mau jadi kepolisian? Iya. Ya karena kan kita tahu dari kejaksaan ini kan ketika kita masuk kuliah kemarin itu Bang. Karena kan kita ya hanya baru mengenal penegak hukum itu kan hanya kemarin itu setelah kita SMA kan hanya kepolisian. Ya polisian. Identik kita memang ya kan. Ini aparat nih polisi. Iya. Tapi setelah kita masuk, kita masuk dan kita bukan hanya polisi penegak hukum, tetapi juga hakim, ada kejaksaan, ya kan? Oh begitu. Makanya tergerak hati saudara. Betul. Iya. Enak juga ya. Enak nggak jadi kalau sampai itu apa yang terbayang saudara itu? Terbayang gimana? Intinya menjalankan tugas sebagai abdi negara sesuai tupoksinya lah ya. Betul. Apa nih yang lebih konkret lah untuk bagi para pelamar? Nggak tutup kemungkinan kan? Tahun besok mungkin ada lagi. Iya betul. Kalau dari kabarnya tahun besok kemungkinan ada. Buka lagi. Kemarin berapa ribu yang akan diterima? Kalau untuk jaksa ahli pertama itu kemarin yang diterima itu 1.773. Banyak ya? Banyak. Berarti banyak kali dibutuhkan aparat penegak hukum bagian jaksa ya? Iya, dilihat hubungannya seperti itu sih. Banyak ya, seribuan. Iya. Jadi nanti penempatan saudara belum tahu nih? Kalau penempatan kita belum tahu Bang, karena kan sesuai dengan aturan kita kan bahwa kita siap ditempatkan di mana saja Bang. Mau kemana pun nggak boleh nolak ya. Iya betul. Dan itu pun saya tahu juga ada terikat fakta integritas ya. Iya, itu berarti kan menunjukkan integritas kita memang sungguh-sungguh dan siap di mana saja. Betul Bang. Oh gitu ya. Oke. Berarti tidak tutup kemungkinan entah di mana aja nanti tugas ya, bukan hanya. Tapi tes saat itu di rumah ya? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru ya. Semuanya di Pekanbaru. Rekan-rekan yang lain di sini yang ikut tes sama itu ada nggak? Kalau selain saudara, sepengetahuan saudara? Tidak ada sih Bang. Cuman kalau dari teman-teman kuliah saya ada kemarin. Ada orang. Kalau
berarti alumni. Saudara alumni dari mana? Alumni dari Universitas Islam Riau. Wes, luar biasa ya. Iya, betul. Alumni Universitas Islam Riau. Iya, betul, Bang. Ambil ilmu hukum ya. Iya, ilmu hukum kita, Bang. Alhamdulillah. Jadi banyak juga alumni Universitas Islam Riau yang lulus ya gitu. Salah satunya saudara ya. Iya. Kebetulan saya juga alumni WIR. Oh iya, kan, sama kita iya. kan. Iya. Luar biasa juga pencetus WIR. Ya termasuk bangga kita sama alumni. Betul. Ya, kan begitu kan. Berkat kita berkuliah di sana dengan ilmu yang kita dapat ya. Jadi manapun alma mater tetap kita junjung tinggi. Betul. Gitu ya. Oke, saya rasa menarik pembahasan dari pembahasan saudara Giri Suseno tadi. Ya mungkin yang saya tangkap dari hal untuk ikut tes kejaksaan, yang pertama adalah niat, ya kan? Ya saudara ya, Betul. niat mental kita memang betul-betul ingin bertarung untuk satu lembaga institusi yang kita lamar, dan kita juga harus prepare jauh-jauh hari, ya kan? Bukan aja juga, dan saudara juga tadi bilang saya ikut tes ini udah 3 kali, 2 kali gugur dan 3 kalinya baru berhasil, bukan ujuk-ujuk masuk langsung lulus, enggak ya? Dan harus dipahami saudara, rekan-rekan sekalian, untuk masuk itu kita juga nggak usah percaya dengan adanya hal-hal yang bisa memasukkan kita untuk menjadikan kita supaya ini akan lulus dan sebagainya. Intinya percaya pada diri. Begitu saudara ya? Betul sekali, Bang. Yang membantu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bukan begitu? Betul sekali. Oke saudara Bung Giri, semoga berhasil di tempat karirnya yang baru, dan semoga membuat perubahan di dunia peradilan dan tetap menjunjung integritas, ya kan, terhadap institusi, dan saling menjaga terhadap lembaga yang kita naungi. Ya, atau ada pesan yang lain saudara ingin sampaikan? Ya buat kawan-kawan semua ya kan. Jangan pernah takut lah untuk tes ya kan, jangan pernah takut gagal. nggak akan ya lulus, kan? nggak akan ini, nggak ada tuh namanya orang dalam dan sebagainya gitu ya. Betul sekali. Oke, mungkin sampai di situ dulu obrolan kita saat ini dalam podcast Obras, obrolan santai. Salam ketemu.